Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Sistem Farmasi dengan mengambil kelas Audit TI 5C. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kita, yakni pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disebut dengan SPBE. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita, yakni yang pertama ada saya sendiri Muhammad Rehan Hasin Arif dengan NIM akhir 037, dan yang kedua itu ada Ega Indah Permatasari dengan NIM akhir 055. Next. Untuk selanjutnya itu apa sih pendahuluan dari artikel kita yang diambil ini? Ya, ini pendahuluannya dalam era globalisasi dan digitalisasi yang berlangsung pesat saat ini, berbagai sektor di mana untuk berevolusi dan beradaptasi tidak hanya bertahan, tapi juga untuk berkembang dan berflourish dalam lingkungan yang semakin kompetitif dan terkoneksi. Salah satu sektor yang paling signifikan dalam konteks ini adalah sektor publik, yaitu pemerintahan. Dalam era informasi ini, pemerintah pada berbagai tingkatan dihadapkan pada tekanan untuk memperbaiki sistem pelayanan mereka, mulai dari proses pelayanan, administratif, hingga kebijakan makro yang mempengaruhi warga negara luas. Warga yang muncul dalam pelayanan publik seperti birokrasi yang berbelit-belit, ketidaktransparan dalam proses pengambilan keputusan, dan rendahnya efisiensi operasional semakin mendorong kebutuhan untuk transformasi dalam pelayanan pemerintah. Dalam rangka memenuhi tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas ini, banyak pemerintah telah mulai menerapkan teknologi digital dalam operasional mereka. Inovasi digital ini pada dasarnya bergerak dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic governance. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disebut dengan SPB adalah upaya sistematis dan terorganisir oleh pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta memperbaiki efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dan material. Ide dasar di balik sistem ini adalah digitalisasi pelayanan publik sehingga mempermudah akses dan meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Namun, implementasi sistem ini bukanlah tugas yang mudah. Transformasi menuju SPBE melibatkan banyak perubahan, termasuk penyesuaian regulasi dan kebijakan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta meningkatkan infrastruktur teknologi informasi. Penantang utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa sistem ini dapat diakses dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di bawah terpencil atau kurang berkembang, serta yang kurang cakap dengan teknologi digital. Selain tantangan implementasi, pengawasan dan pengevaluasian sistem ini juga melakukan aspek penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah pemantauan dan evaluasi. Dapat memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai harapan dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dalam SPBE bukan hanya membuatkan pemantauan teknis sistem, tetapi juga pengumpulan dan analisis data mengenai dampak sistem ini pada pelayanan publik, serta pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam sistem ini. Pemantauan dan evaluasi menjadi aspek kritis dalam mengamankan keberhasilan penerapan SPBE, memungkinkan pemerintah untuk menilai apakah sistem ini mencapai tujuan yang diinginkan dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, memahami strategi pemantauan dan evaluasi dari SPBM merupakan langkah-langkah penting dalam melibatkan dan mengoptimalisasikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Next. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah, selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.
Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Melaksanakan evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE. Next. Itu yang pertama itu ada aspek SPBE. SPBE melibatkan beberapa aspek dasar, termasuk tidak terbatas hanya pada yang pertama, interaksi internal pemerintah, yaitu melibatkan pertukaran informasi dan layanan antara berbagai departemen dan badan pemerintahan. Yang kedua itu interaksi pemerintah dengan masyarakat. Proses ini komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, seperti pengiriman dokumen dan formulir, serta penyediaan informasi dan berita tentang kebijakan dan program pemerintah. Dan yang terakhir itu interaksi pemerintah dengan swasta, yaitu kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta seperti perusahaan dan lain-lain dalam hal konsultasi, pengadaan, dan berbagai jenis kemitraan. Visi dan misi dari SPBE tersendiri itu yakni visinya terwujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Misi yaitu yang pertama, melakukan penataan dan pemuatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Dua, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. Tiga, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal. Dan yang terakhir, membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari SPBE sendiri. SPB memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, sistem ini berperan penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan visi dan misi SPBE. Tujuan SPBE sendiri itu yang pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dan yang terakhir, mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Next. Terus selanjutnya itu ada sasaran dari SPBE. Berdasarkan visi dan misi yang telah eh, dipaparkan tadi, sasaran dari SPBE adalah terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE efektif dan efisien. Yang kedua, terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna. Yang ketiga, terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi dan meningkatkannya kapasitas SDM SPBE. Manfaat dari SPBE sendiri, penggunaan SPBE menjanjikan sejumlah manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Eh, Termasuk yang pertama transparansi dan akuntabilitas, yang kedua meningkatkan layanan publik, yang ketiga efisiensi pemerintah, yang keempat partisipasi masyarakat, dan yang terakhir pengawasan masyarakat. Untuk dasar hukum dari SPBE sendiri itu eh, dilansir dari yang pertama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang kedua Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan yang terakhir, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang pedoman teknis pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada metodologi evaluasi SPBE. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.
Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 level, mana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interview melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung. Ah, ada berbagai metode dapat ditempuh dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam SPBE. Metode yang sering dipakai dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dalam konteks SPBE yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif melibatkan penggunaan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui beberapa sumber. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan karakteristik umum dari sistem dan layanan yang disediakan oleh SPBE. Ini bisa melibatkan analisis mengenai jumlah pengguna, tingkat kepuasan pengguna, frekuensi pengguna, fitur tertentu, waktu respon sistem, dan sebagainya. Selain itu, analisis deskriptif juga berguna untuk menilai dampak eksternal yang mungkin mempengaruhi efektivitas dan efisiensi SPBE. Yang kedua, ada survei. Survei adalah alat yang kuat untuk mendapatkan umpan balik secara langsung dari pengguna sistem SPBE. Survei dapat dilakukan secara online atau offline, dan biasanya melibatkan sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai aspek SPBE. Melalui survei, pemerintah dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna, kemudahan pengguna, serta saran dan aspirasi pengguna untuk perbaikan dan pengembangan sistem ke depan. Yang ketiga ada wawancara dan diskusi fokus. Wawancara dan diskusi fokus melibatkan interaksi langsung dengan pemangku kepentingan dan pengguna sistem. Melalui metode ini, pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih mendalam dan rinci. Melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi dapat memberikan wawasan berharga mengenai pendapat, persepsi, dan evaluasi terhadap sistem SPBE. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem ini mempengaruhi pelayanan publik dan kehidupan masyarakat umum. Yang keempat ada studi kasus. Studi kasus melibatkan analisis detail tentang bagaimana sebuah sistem SPBE diimplementasikan dalam situasi dan kondisi tertentu. Hal ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem bekerja dalam praktek, apa tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul, serta bagaimana dampak positif dan negatif dari implementasi sistem. Metode ini sangat bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam dan kontekstual tentang sistem SPBE. Yang kelima, perbandingan benchmark. Teknik ini melibatkan perbandingan sistem SPBE tentang sistem serupa yang diimplementasikan di tempat lain atau dengan standar industri yang telah ditetapkan. Melalui benchmarking, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kualitas dan kinerja sistem mereka dibandingkan dengan sistem serupa atau standar ideal. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan atau peningkatan mungkin diperlukan, serta menginspirasi inovasi dan perbaikan berdasarkan praktek terbaik yang ada. Yang terakhir ada analisis big data. Dalam era digital, data menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Dengan jumlah pengguna dan transaksi yang sangat besar, SPBE menghasilkan volume data yang sangat besar. Melalui teknik analisis big data, pemerintah dapat memperoleh wawasan yang mendalam dan akurat tentang berbagai aspek operasional SPBE, performa sistem, preferensi pengguna, serta tren dan pola yang mungkin tidak terlihat melalui teknik analisis tradisional. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai mode M dan E, dalam konteks SPBE, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan proses pemantauan dan evaluasi mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada unsur SPBE. Dari gambar tersebut menunjukkan skema sistem pemerintahan sistem elektronik SPBE di Indonesia. Skema ini terdiri dari 10 tingkat. Yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintah. Tingkat penyelenggaraan pemerintah bertanggung jawab untuk yang pertama menetapkan kebijakan SPBE nasional dan daerah, yang kedua membangun dan mengelola infrastruktur TIK nasional dan daerah, yang ketiga menyediakan layanan pemerintah berbasis elektronik.
Lalu yang kedua ada rencana induk SPBE. Rencana induk SPBE adalah dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam mengembangkan dan penerapan SPBE. Rencana induk SPBE memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program SPBE. Lalu yang ketiga ada arsitektur SPBE. Adalah blueprint yang menggambarkan arsitektur TIK yang mendukung penyelenggaraan pemerintah. Arsitektur SPBE memuat komponen-komponen TIK, hubungan antara komponen dan standar-standar yang digunakan. Lalu yang keempat, proses bisnis SPBE. Proses bisnis SPBE adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan SPBE. Proses bisnis SPBE memuat proses-proses bisnis yang dilakukan oleh pemerintah, serta TIK yang digunakan untuk mendukung proses-proses tersebut. Yang kelima ada rencana dan anggaran SPBE. Adalah dokumen yang memuat rencana dan anggaran untuk mengembangkan dan penerapan SPBE. Rencana dan anggaran SPBE memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan serta sumber daya yang dibutuhkan. Yang keenam, data dan informasi. Adalah aset penting dalam SPBE. Data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, ada manajemen resiko. Adalah proses untuk mengidentifikasikan, menganalisa, dan mengendalikan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan SPBE. Resiko-risiko yang dihadapi dalam SPBE antara lain resiko teknologi, keamanan, dan regulasi. Yang ke-8 ada manajemen keamanan informasi. Adalah proses untuk melindungi informasi dari ancaman dan gangguan terhadap informasi dapat berupa serangan cyber, bencana alam, dan kesalahan manusia. Yang ke-9 ada manajemen teknologi informasi dan komunikasi TIK. Adalah proses untuk mengelola infrastruktur dan aplikasi TIK meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Aplikasi TK meliputi aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah. Yang ke-10 itu ada layanan pemerintah. Adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan pemerintah berbasis elektronik adalah layanan pemerintah yang menggunakan TIK sebagai media utama untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Lalu tingkat-tingkat tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu tingkat penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari tingkat penyelenggaraan pemerintah nasional dan tingkat penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah nasional bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan standar SPBE nasional, serta memberikan dukungan teknis dan manajerial kepada tingkat penyelenggara pemerintah daerah. Tingkat penyelenggara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan standar SPBE nasional di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ada tingkat penyelenggaraan TIK yang terdiri dari tingkat penyelenggaraan TIK nasional dan TIK daerah. Tingkat penyelenggaraan TIK nasional bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola infrastruktur TIK nasional serta memberikan dukungan teknis dan manajerial kepada tingkat penyelenggaraan TIK daerah. Tingkat penyelenggaraan TIK daerah bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola infrastruktur TIK di daerahnya masing-masing. Lalu selanjutnya ada tingkat kematangan penerapan SPBE. Yang pertama ada tingkat kematangan pada kapabilitas proses. Dalam gambar tersebut, menunjukkan skema terhadap perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu rintisan. Rintisan adalah tahap awal pengembangan SPBE. Pada tahap ini, pengaturan SPBE masih dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad hoc. Tahapan rincian, rintisan biasanya ditandai dengan adanya inisiatif dari beberapa instansi pemerintah untuk menerapkan SPBE. Inisiatif ini dapat berupa pengembangan aplikasi-aplikasi TIK untuk mendukung proses bisnis pemerintahan atau integrasi sistem-sistem informasi antar instansi pemerintah. Pada tahap ini, pengaturan SPBE masih dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan, yang berarti belum ada standar dan prosedur yang baku dalam pengelolaan SPBE. Lalu, yang kedua ada terkelola.
Tahapan terkelola adalah tahap ketika pengaturan SPBE telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di instansi pemerintah, serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi. Pada tahap terkelola biasanya ditandai dengan adanya penetapan kebijakan dan standar SPBE oleh pemerintah pusat. Kebijakan dan standar ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan SPBE. Yang ketiga ada terstandarisasi. Tahap ini adalah tahap ketika pengaturan SPBE telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di instansi pemerintah, serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi. Tahap ini biasanya ditandai dengan penerapan standar SPBE secara menyeluruh di seluruh instansi pemerintahan. Lalu yang keempat ada terintegrasi dan terukur. Tahap ini adalah tahap ketika pengaturan SPBE telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif. Tahap terintegrasi dan terukur biasanya ditandai dengan adanya integrasi sistem-sistem informasi antar instansi pemerintah. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Lalu yang terakhir ada optimum. Tahap optimum adalah ketika pengaturan SPBE telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal, serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas. Tahap ini adalah tahap tertinggi dalam perkembangan SPBE. Pada tahap ini, pengaturan SPBE telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Proses tata kelola SPBE juga dilaksanakan dengan peningkatan kualitas. Lalu, yang selanjutnya ada tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis. Masih sama terdapat 5 tahap. Yang pertama ada tahap informasi. Tahap informasi adalah tahap awal pengembangan SPBE. Pada tahap ini, layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah. Artinya pemerintah hanya memberikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya interaksi terjadi. Tahap ini biasanya ditandai dengan adanya pengembangan situs web pemerintah yang berisi informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pelayanan pemerintah. Tahap ini, layanan SPBE masih dalam bentuk informasi satu arah, sehingga pemerintah hanya memberikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya interaksi. Lalu, yang kedua adalah tahap interaksi. Pada tahap ini adalah ketika layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah. Artinya pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat juga dapat memberikan tanggapan kepada pemerintah. Tahap interaksi biasanya ditandai dengan adanya pengembangan aplikasi TIK yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan tanggapan kepada pemerintah. Selanjutnya ada transaksi. Tahap transaksi adalah tahap ketika layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. Artinya, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan pemerintah secara elektronik. Tahap transaksi biasanya ditandai dengan adanya pengembangan aplikasi-aplikasi TIK yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan pemerintah secara elektronik. Yang keempat ada kolaborasi. Tahap ini adalah tahap ketika layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain. Artinya masyarakat dapat menggunakan layanan SPBE dari berbagai instansi pemerintah secara terintegrasi. Tahapan kolaborasi biasanya ditandai dengan adanya integrasi sistem-sistem informasi antar instansi pemerintah. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Lalu yang terakhir ada tahap optimalisasi. Tahap ini adalah tahap ketika layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Artinya, layanan SPBE dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Tahap ini merupakan tahap tertinggi dalam perkembangan SPBE. Tahap ini layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemantauan dan evaluasi memegang peran penting dalam memastikan kualitas dan efektivitas sistem serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.
Melalui M dan E, pemerintah dapat mengawasi mengimplementasi sistem, mengidentifikasi area perbaikan, serta merencanakan strategi pengembangan dan inovasi yang tepat guna meningkatkan kinerja sistem. Beberapa metode seperti analisis deskriptif, survei, wawancara, dan diskusi fokus, studi kasus, perbandingan benchmark, dan analisis big data dapat digunakan dalam MDE SPBE untuk mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif mengenai sistem. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, serta dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan fokus evaluasi yang ingin dicapai. Implementasi SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, proses M dan E yang baik akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan pemerintah yang lebih responsif, inklusif, dan inovatif. Diharapkan dengan pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus dan sistematif, SPBE akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Mungkin mic-nya bisa dihidupin dulu. Cukup sekian presentasi kami. Mungkin apabila dari pendengar ngerasa ada salah kata, dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.